Selamat pagi, Shalom. Saudara-saudara, hari ini kita masuk pada hari pertama dalam rangkaian masa Raya Paskah. Minggu ini adalah Minggu Transfigurasi yang menjadi penanda awal sekaligus pintu gerbang bagi perjalanan kita merefleksikan penderitaan Sang Kristus yang mati di kayu salib. Mari kita memasuki Raya Paskah ini dengan senang hati yang terus terarah kepadanya, mengaturkan puji, hormat, kemuliaannya hanya bagi namanya. Untuk mengawal ibadah, kita menyanyikan dari PKJ 2, dinyanyikan 2 kali. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Semoga kita semua dalam sukacita setelah kita menikmati
menikmati masa libur kita, masa rehat kita sejenak, dan kita hari ini bersama akan membangun peribadahan. Mari di pagi hari ini kita mengambil saat ini, hati kita terarah kepada Tuhan dan kita mengambil saat itu. Ya Allah yang Maha Kuasa, Pencipta dan Pemelihara alam semesta, yang menjadi sumber pertolongan dan keselamatan kami, hanya kepadamu saja kami beriman dan menghaturkan sembah bakti dan puji kami. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Umat dipersilakan untuk ikut. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah kemuliaan Yesus membawa perdamaian. Kemuliaan Yesus membawa perdamaian yang mengajak kita untuk mengingat kembali saat-saat Ia dipermuliakan di atas gunung. Dipermuliakannya Ia di hadapan ketiga muridnya itu sekaligus memberikan semangat dan pengharapan untuk jalan bersama Yesus menuju salib. Kemuliaan Yesus yang ditampilkan dengan perubahan wajah menjadi putih bercahaya ini mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri berjalan bersamanya menuju salib dengan hati yang bersih dan diliputi sikap pertobatan. Yang di ujung dari perjalanan menuju salib ini nantinya akan hadir pendamaian, relasi antara Allah dengan ciptaannya yang berdosa, yaitu kita manusia. Dalam ibadah pagi ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Di antaranya adalah kita mengangkat nuansa putih, dan putih kita tahu adalah lambang perkabungan, lambang pertobatan dan hidup yang baru. Mengajak setiap kita untuk siap sedia memasuki masa raya Paskah dengan hati yang sepenuhnya terarah pada makna salib, penghapusan dosa, yaitu dengan hati yang bertobat. Kemudian kita melihat ada abu di depan kita, mengingatkan asal muasal kita, dari mana kita berasal, dari debu dan tanah. Mari kita memandang kepada abu. Kita akan kembali kepada apa kita berasal. Kita hanyalah manusia yang fana, manusia yang mentah, manusia yang tidak ada apa-apa, dan nantinya akan menuju kepada kematian saja lagi. Dengan demikian, Bapak Ibu dan Saudara, Allah memanggil kita untuk memasuki masa raya Paskah ini dengan hati yang sepenuhnya terarah kepada Dia dengan pertobatan yang sejati. Dengan pertobatan yang sejati dari hati inilah kita turut memurnikan diri di hadapan Allah, Sang Terang, Sang Pendamai, Sang Penyuluh jalan kita menuju salib bersama Yesus. Mari kita respon tema ibadah kita pagi hari ini dengan memuji diri jemaat nomor 366, baik yang pertama dan yang kedua, Ya Kasih yang Merangkul.
Hidup kita layaknya kembang, akan layu dan mati. Tetapi kita sering melupakan itu. Makanya kita lebih sering menjadikan diri kita sebagai poros dari segala sesuatu dan melupakan Allah sebagai pemilik hidup kita. Seringkali kita menjadikan Allah sebagai jalan terakhir yang baru kita cari dan temui saat segalanya terasa terhimpit. Kita menjadi umat yang merasa kuat tanpa pertolongannya. Oleh karena itu, mari melihat kembali ke dalam diri kita dan kita mengaku dosa di hadapannya dengan kerendahan hati. Kami adalah manusia yang fana, Tuhan, penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tetapi kami sering kali menuhankan diri kami sendiri. Kami lupa dengan siapa kami. Kami bertindak selayaknya yang paling benar, tetapi hati kami penuh dengan tipu muslihat. Saat ini Tuhan, di pagi yang indah ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk membuka diri kami sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kelemahan kami. Ketika kami sebagai seorang anak, kami tidak taat kepada orang tua kami. Ketika kami sebagai orang tua, kami melukai hati anak-anak kami. Ketika kami sebagai warga jemaat, kami lalai dengan tugas panggilan kami. Dan kami sebagai masyarakat, kami sering abai dengan sesama kami yang memerlukan pertolongan. Tuhan, hari ini kami mengakui segala kelemahan kami. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Amin. Kidung Jemaat 42, Tuhan kasihani kami. Bagi setiap kita yang telah dengan sungguh-sungguh dan jujur menyadari serta mengakui kelemahan kita di hadapannya, Ia memberikan kepada kita semua berita sukacita melalui pengampunannya, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19. 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Melalui firman Tuhan, berita anugerah kita pada pagi hari ini, kita diajak untuk menghayati akhir dari perjalanan panjang yang akan ditempuh oleh Kristus sebagai anak domba, yaitu pendamaian sejati, penghapusan dosa dan pemulihan relasi manusia dengan Allah. Yang untuk sampai pada pendamaian itu harus melalui jalan sengsara, dan jalan sengsara itu bermula di hari Minggu Ia dipermuliakan. Dan dipermuliakannya Yesus Kristus bukan hanya menunjukkan bahwa Ia saja yang berubah, melainkan juga kepercayaan batin dan iman para murid yang menyaksikannya juga turut berubah. Dan demikianlah berita anugerah bagi kita semua,
Mari melalui pendamaian dan kasih sayang yang dilakukan, yang diberikan oleh Kristus Yesus sendiri ini, kita maknai dengan mengikrarkan janji, dengan memuji. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 239, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, perubahan besar. Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Sungguh sangat luar biasa kasih setia-Mu Tuhan boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di pagi hari ini kami bersama-sama hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bimbing hamba-Mu yang akan memimpin ibadah di pagi hari ini. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu, para jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh mencerahkan hatinya. Biarlah firman yang disampaikan di pagi hari ini boleh dimengerti, tinggal di dalam hatinya, serta dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 12. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu
keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia padanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah padamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Berdasarkan Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu Jemaat yang menangkan saja. Thank
yaitu dari 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup juga untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah digerakkan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya percaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bacaan kita yang ketiga terambil dari kitab Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Inilah permulaan Injil Kristus. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan rela hati dengan senantiasa rajin mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Gongsi pacai untuk setiap kita yang merayakan. Siapa yang merayakan Imlek pada gongsi? Karena kalau saya mau mengucapkan selamat hari raya Isra Mi'raj juga tidak ada yang merayakan kita di sini. Tapi mungkin ada beberapa bapak ibu yang kemarin menikmati masa libur, masa rehat, berkumpul dengan keluarga. Karena cukup lama ya bapak ibu, mulai Kamis sampai hari Minggu. Ya, kalau boleh tahu ini liburan kemana saja? Keluar malam atau stay di Malang saja? Oh, stay saja. Ada yang keluar Malang, ada yang hiking mungkin, ada yang naik gunung, ada yang makan durian ya Pak Pendeta. Liburan makan durian, cari durian, liburan bersama keluarga. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur karena dalam kesibukan kita, Tuhan masih memberikan kita waktu untuk rehat, waktu untuk istirahat sejenak, waktu untuk mengambil masa tenang, menarik diri. Istilahnya kalau handphone itu di-charge. Dan kita merecharge selama beberapa hari ini
ini dengan penuh sukacita. Saya percaya karena ya beberapa instastory di WhatsApp saya melihat story yang menggembirakan, liburan di mana-mana, dan ya saya bersyukur kita bisa mengambil waktu dengan baik, dengan optimal untuk kita menarik diri, mengambil masa-masa refreshing. Refreshing itu sangat penting dan semoga kita punya waktu untuk menarik diri. Ya, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu di Markus pasal 9 tadi, Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu untuk apa? Kira-kira Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke gunung, ke tempat yang sepi. Kira-kira untuk apa? Kalau kita kemudian hidup di Kepanjen dengan hiruk pikuk, dengan riuh gaduh, dengan kemacetan di sana sini, dengan keramaian, kemudian kita healing ke Batu, ke Paralayang, kita mencari apa sih sebetulnya? Ketenangan. Mencari ketenangan, mencari masa hening. Dan Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini juga naik ke gunung untuk berdoa. Betapa pentingnya saat-saat hening di tengah kesibukan kita untuk kita mengambil retreat, mengambil jeda, mengambil saat hening untuk melihat kembali bagaimana perjalanan kita. Bapak Ibu, dan baru-baru ini saya mendengar ada salah satu kesenian khas Malang yang mungkin Bapak Ibu juga Verso juga tahu, yaitu tari topeng. Tari topeng. Ya. Tari topeng itu khas Malangan ya Bapak Ibu ya. Khas Malangan. Ya kalau saya Surabaya juga saya baru dengar gitu. Tari topeng khas Malangan. Yakni para penarinya ini akan menggunakan topeng-topeng karakter yang menunjukkan watak atau sifatnya. Biasanya ada beberapa warna yang kemudian menjadi dominan yang digambarkan untuk menggambarkan suatu watak atau sifat tertentu. Ada merah, tidak salah, merah, putih, kuning, hijau, dan hitam, betul? Merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Dan masing-masing warna itu punya spesifikasi, punya karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap warna menunjukkan karakter yang berbeda-beda. Dan tari topeng ini dari yang saya cari begitu memerankan beberapa tokoh, misalnya Dewi Sekar Taji, Dewi Sekar Taji, kemudian Panji Asmoro Bangun, Panji Asmoro Bangun, kemudian Dewi Ragil Kuning, Raden Gunung Sari, dan masih banyak. Ya semoga nanti saya ada kesempatan untuk melihat bagaimana tari topeng ini berlangsung. Ya, tari topeng ini mungkin bisa menjadi bahan perenungan kita tentang transfigurasi, perubahan wujud yang disaksikan secara langsung oleh ketiga murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita melihat kata perubahan wujud begitu yang kita baca di Markus pasal 9 ini, kita mungkin akan familiar dengan yang namanya metamorfosis. Metamorfosis itu kan juga perubahan bentuk, perubahan wujud. Mungkin yang sering kita tahu adalah bulan jadi kupu-kupu. Terus apa lagi ya? Ini yang metamorfosis. Saya tidak tahu kita biologi, jadi saya sekolah pendeta. Nah, cebong jadi kata, ya itu kata. Ya, Bapak Ibu, perubahan wujud ini juga dialami oleh Tuhan Yesus ketika Ia naik ke atas gunung. Tapi apa yang membedakan kemudian kenapa kok tari topeng ini kemudian disandingkan dengan narasi tentang perubahan wujud yang dialami oleh Tuhan Yesus? Bapak Ibu, kalau kita melihat topeng itu kan menunjukkan sisi depan dari apa yang ingin ditampilkan. Topeng itu kan menunjukkan sisi depan dari apa yang ingin kita tampilkan. Kita ingin di branding, begitu istilah kerennya sekarang, di branding, dinilai dengan orang yang berada. Maka ya kita tunjukkan dengan misalnya pakaian, dengan peralatan, dengan handphone yang paling baru, dengan ya
secara itu kita kemudian mengoyo untuk menghidupi gaya hidup kita yang sedemikian hedon begitu, untuk hanya supaya terlihat di luar kita bahagia, kita cukup, kita punya. Topeng menunjuk, bukan menunjukkan sifat asli kita itu siapa. Kita bisa punya banyak topeng, berganti topeng. Satu orang bisa memakai topeng yang banyak, merah, putih, kuning, hijau, dan hitam. Kemudian, tapi ya kita berbeda dengan topeng yang kita tampilkan. Tetapi ini menjadi berbeda ketika Tuhan Yesus berubah wajah, menunjukkan kemuliaannya menjadi putih berkilat, bercahaya, berkilau-kilau. Walaupun wujudnya kemudian berubah, tetapi pribadinya, substansinya, sifat dan karakternya tetaplah Tuhan Yesus, Sang Sumber Selamat. Meskipun ia berubah wujud yang ditampilkan kepada murid-muridnya, tetapi misi yang Tuhan Yesus bawa, yang ia perkenalkan adalah sama, yaitu misi keselamatan. Gak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda. Dari Tuhan Yesus datang sampai pada akhirnya Tuhan Yesus mati nantinya, misi yang ia bawa, yang ia perkenalkan adalah sama, yaitu misi untuk pendamaian. Meskipun wajahnya, rupanya berubah. Dan kalau Bapak Ibu mungkin melihat bacaan kita disinggung Musa dan Elia. Kalau kita melihat, mencermati, Musa pertama kali bertemu dengan Allah di mana, Bapak Ibu? Gunung Sinai, untuk menerima loh batu, hukum-hukum Tuhan di atas gunung. Dan kemudian ketika ia turun disebutkan di kitab Keluaran, mukanya bercahaya. Dan mungkin kisah ini paralel dengan Tuhan Yesus yang dipermuliakan di atas gunung. Ketika ia naik ke gunung, ia menunjukkan bahwa dirinya aku ini loh Allah. Menunjukkan kepada muridnya, sing mbok tutno iki lho tenanan Allah. Jadi supaya kamu tidak perlu ragu-ragu lagi menuju, mengiring aku, berjalan bersama aku menuju salib. Tuhan Yesus juga menginginkan perubahan yang ia tunjukkan kepada para murid ini direspon oleh para murid dalam keseharian mereka di dalam dunia. Untuk itu ketika kita mencermati bacaan di Markus, Matius, dan Lukas tentang Yesus dimuliakan di atas bumi ini, tidak ada respon yang diberikan oleh Tuhan atas pertanyaan dari Petrus. Tuhan, apakah aku perlu mendirikan kemah bagi Tuhan Musa dan Elia? Karena kita berpikir, kenapa ya kok gak direspon? Mengapa kok pertanyaan sebetulnya itu kan bentuk pelayanan yang ingin ditunjukkan kepada Tuhan Yesus oleh Petrus, bahwa dia menyediakan tempat yang nyaman untuk Tuhan Yesus, Musa, dan Elia. Tetapi tidak ada respon. Baik kita baca di Matius, Markus maupun Lukas, tidak ada respon yang diberikan sama sekali. Nah, kemudian kita bertanya, kenapa? Dari pertanyaan yang mungkin membawa kenyamanan itu, pelayanan itu, kok tidak mendapatkan respon? Bapak Ibu dan Saudara, barangkali Tuhan Yesus menginginkan para murid untuk menunjukkan bahwa kemah yang ia bangun, kemah yang semestinya untuk murid bukan di atas gunung, bukan hanya untuk dia, bukan hanya untuk Tuhan Yesus, bukan hanya untuk Musa, bukan hanya untuk Elia yang punya nama, yang terkenal, yang punya jabatan, yang punya kehidupan, yang dikenal orang banyak. Kemahnya bukan di atas, didirikan di atas gunung, tetapi barangkali Tuhan Yesus mengajak, ayo kemahmu ini turunkan ke gunung. Ketika kamu berada bersama saudara-saudaramu, ketika kamu berada bersama persekutuanmu, ketika kamu berada bersama dengan keluargamu, ketika kamu berada dengan pekerjaan, dalam pekerjaan. Tuhan Yesus mengajak untuk para murid melihat kembali, merefleksikan kembali bahwasannya perjalanan bersama
jalan penyangkalan diri. Kehidupan mereka bukan hanya berpusat kepada diri mereka sendiri, tetapi kemuliaan Allah yang harus dinyatakan, yang harus dibawa, yang harus diperkenalkan ke seluruh dunia melalui karya pelayanan mereka. Dan mungkin kalau kita asumsikan konsep kemah itu ketika kita camping naik gunung, itu kemah itu kan tempat yang nyaman, yang hangat, yang meneduhkan, melindungi dari hujan, panas matahari, mungkin dari hewan buas. Kemah adalah tempat tinggal yang menghangatkan, meneduhkan. Dan kemah mari kita refleksikan dengan sesuatu yang mendatangkan kenyamanan dan keamanan bagi orang-orang. Dan Tuhan mengajak para murid untuk supaya kemah itu mungkin bukan hanya dibangun di gunung, di atas, bukan hanya bagi dia yang punya nama, yang punya jabatan, yang punya kedudukan, yang punya ketenaran, yang punya posisi. Tapi kemah itu didirikan di bawah kepada orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak punya rumah, yang tidak mendapatkan perhatian dari orang lain. Ada perubahan pola pikir, ada perubahan keimanan, ada perubahan sikap batin yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, bahwa ketika kamu sudah melihat perubahanku, mari berubah juga. Mari sediakan kenyamanan, mari sediakan keamanan itu bukan hanya di atas gunung, tapi ke seluruh dunia, dimanapun kamu menginjakkan kaki, mengikut aku menuju jalan salib itu. Saudara, pagi ini kita juga adalah murid-murid yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melihat kembali peristiwa itu. Dan itu artinya kita juga diajar untuk naik ke gunung oleh Tuhan Yesus, mengambil saat jeda, saat hening, merefleksikan kembali kehidupan kita. Dan kita di atas gunung itu ditunjukkan kemuliaan melalui peristiwa perubahan wujud. Dan perubahan wujud itu yang berubah hanyalah muka, tetapi pribadi dan sifat dan misi yang Tuhan bawa adalah sama. Kita dalam murid Tuhan yang sedang diajak naik ke atas gunung, kita diberikan saat untuk jeda, untuk hening, menarik diri, merefleksikan. Karena kita akan masuk dalam masa raya Paskah ini. Rabu besok kita akan mulai menghayati kembali, menarik diri, melihat kembali siapa kita. Dan kemudian setelah kita mendapatkan berita tentang kemuliaan Yesus di atas gunung, kita juga ditunjukkan oleh Tuhan bahwasannya yang berubah bukan hanya Tuhan Yesus, tetapi sikap hati kita, pola pikir kita, kehidupan kita, sikap hati yang berubah, yang mendatangkan juga keamanan, kenyamanan untuk orang banyak. Bukan hanya untuk lingkup persekutuan kita mungkin, tapi ketika kita bekerja di keluarga, di pergaulan, kemah yang kita dirikan itu kita tunjukkan dalam sikap kita sehari-hari. Apakah kita bisa mendatangkan keamanan, kenyamanan, keteduhan bagi orang-orang di sekitar kita, di pekerjaan kita, di keluarga kita, di pergaulan kita. Dan inilah saat yang baik untuk kita merefleksikan segala sesuatu. Karena kita sudah masuk dalam masa raya Paskah. Inilah pintu kehidupan. Dan Minggu Transisi mengajak kita untuk melihat kembali dua hal. Yang pertama adalah kemuliaan Tuhan Yesus dengan perubahan wujud yang luar biasa menarik itu sebagai pintu gerbang, seperti gapura selamat datang bagi kita untuk masuk dalam sikap hati reflektif, bahwa kita akan menuju kepada salib yang mendatangkan pendamaian
perdamaian bagi relasi kita dan Allah dan manusia dan sekitar kita pastinya. Dan untuk menuju ke sana diperlukan sikap pertobatan, mawas diri, mawas hati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita diajak untuk menyadari bahwa kita pun akan bertransfigur, berubah wujud. Kok bisa? Ya, kembali kepada hakikat kita sebagai manusia, yakni debu dan dengan kesadaran ini, maka kita juga diajak untuk menjadi pribadi yang mengalami perubahan cara hidup, pola pikir dan sikap hati yang turut mengusahakan kedamaian bagi banyak orang, bukan hanya lingkup yang mendatangkan kenyamanan bagi kita, tapi kepada seluruh orang, kepada seluruh dunia, agar kemah Allah luasnya seluas dunia. Selamat mendirikan kemah dimanapun kita berada, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam keseharian pergaulan kita, dalam keluarga kita. Jadilah atap yang meledukkan, yang melindungi, yang mendatangkan keamanan dan kenyamanan untuk orang-orang di sekitar kita yang mungkin belum pernah mendapatkan perhatian sebelumnya. Tuhan mengasihi kita, mari kita bersama. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan berikan kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Melalui perubahan wujud yang Tuhan tunjukkan kepada para murid, kepada kami, bahwa kami juga harus berubah. Kami bukan lagi mementingkan kepentingan diri kami sendiri. Kami Tuhan panggil untuk mendatangkan keamanan, kenyamanan, perlindungan, bukan hanya bagi orang-orang yang terdekat saja, tetapi bagi orang-orang yang mungkin belum pernah merasakan kenyamanan, keamanan, dan keteduhan. Ajar kami Tuhan untuk meneduhkan banyak hati dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pergaulan kami, dalam pendidikan kami, agar kemah Allah luasnya seluas dunia. Sebagai bentuk bakti kami, bahwasanya kami adalah manusia yang nantinya juga akan berubah wujud menjadi aku, dan hidup kami hendaknya adalah untuk melayani bersama kami. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita respon pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini dengan kita memujikan kidung pelengkap kidung Jemaat nomor 239 bait yang ketiga, perubahan besar. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan kita di dalam Minggu Transfigurasi adalah ada semangat itikat memperbaiki diri, memperbarui diri layaknya Kristus yang setia pada panggilannya. Dan kita tadi juga diajak untuk mengingat dan merefleksikan bahwa
hingga saat ini kita masih ada di bumi yang sama. Kita diajak untuk menciptakan suasana tempat tinggal kita, bumi kita ini, dalam suasana nyaman, ekumene. Kita tinggal berada bersama-sama di bumi ini, kita menciptakan kedamaian yang terbaik. Dalam semangat kita tinggal berada di muka bumi ini, berada dalam iman yang sama dengan seluruh umat percaya kepada Kristus, marilah kita bersama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Umat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Di minggu transfigurasi ini memberikan semangat kita untuk senantiasa memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada yang Maha Esa, dari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal dari Allah, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan sama. Pada yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan iman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan yang hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu dan saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kini saatnya kita bersama-sama akan mengumpulkan persembahan yang akan kita dasari dengan firman Tuhan yang mulia. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kepujian. Mari kita memulai persembahan dengan kita ini dengan Kidung Jemaat nomor 387.
Terpujilah namamu Tuhan Allah Sang Pencipta kehidupan, yang hadir dalam kasih dan kuasa Kristus, yang menyertai setiap proses kehidupan kami untuk menjadi lebih baik. Dalam masa Raya Paskah yang akan kami alami mulai hari ini hingga Minggu Trinitas, kami diajak untuk melihat dan menilai diri kami, seberapa baiknyakah kami ini di hadapan Tuhan. Dan dengan cinta kasih-Mu, Engkau terus mengajak kami menuju kepada semangat pembaruan hidup yang baik, yang terus-menerus memancarkan kemuliaan wajah Kristus dalam setiap tabiat, pikiran, tingkah laku, dan tindakan kami. Terlebih dalam masa-masa Minggu Transfigurasi ini, kami pun juga diajak untuk melihat Kristus memancarkan cinta kasih-Nya, dan kami ingin meresponnya. Kami juga belajar dari semangat para murid, ingin menciptakan kedamaian, ketentraman, kenyamanan, tetapi tidak hanya untuk Allah, tetapi juga untuk sesama kami. Biarlah hidup kami terus-menerus diperbarui. Ya Tuhan, dalam konteks dalam semangat Minggu Transfigurasi menuju kepada perubahan dan pembaruan kehidupan, kami pun juga diajak untuk melihat dengan jujur situasi diri, hati, dan tindakan kami sebagai warga bangsa Indonesia. Beberapa waktu lagi kami juga akan diajak serta ikut serta di dalam masa-masa pelaksanaan pemilu. Biarlah ini pun juga menjadi sarana mengarahkan Indonesia menjadi lebih baik, dan kami ikut ambil bagian dengan sadar, dan kami ikut mendukungnya supaya kesejahteraan, kedamaian pun juga terlaksana. Kami doakan keamanan, tertibnya pelaksanaan pemilu, dan biarlah ini pun juga menjadi penanda kami adalah warga bangsa yang turut bertanggung jawab untuk kehidupan negara ini. Kami juga berdoa untuk situasi dinamika pelayanan kami di dalam lingkup hidup jemaat ini. Kami ingin ikut ambil bagian dalam semangat transfigurasi, dalam semangat perubahan, dalam semangat metamorfosa menjadi jemaat yang semakin benar di hadapan Tuhan. Kami tentunya ingin setia di dalam proses ini. Tuhan menguduskan kami sehingga kami setia menjalani. Kami juga memohon setiap gerak langkah kegiatan kami dalam lingkup kelompok, dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pembantu Majelis Jemaat, begitu juga apa yang dirancang oleh Majelis Jemaat secara keseluruhan, kiranya betul-betul menuju kepada pembaruan kehidupan, dan layakkanlah kami untuk ambil bagian dengan penuh sukacita. Hari ini kami juga mendoakan untuk situasi umat yang berhimpun di GKJ Jemaat Kepanjen. Masing-masingnya Tuhan berkati, Tuhan tuntun, Tuhan dorong menuju kepada pembaruan sikap. Jika kami berada dalam masa-masa hidup yang kelam, kegagalan, ketidakberhasilan, apa-apa yang kami rancang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, biarlah kami mampu menyikapinya dengan sikap yang bijaksana. Kami juga memohon kiranya kasih setia Kristus hadir dalam dinamika kehidupan kami di masing-masing keluarga. Kami yakin masing-masing keluarga memiliki harapan untuk menjadi lebih baik. Mungkin kami tengah bergumul tentang situasi ekonomi kami, tentang keberadaan anak-anak kami, tentang keberadaan situasi keharmonisan dalam keluarga. Ya Tuhan, berilah kami ketabahan, tekad, dan semangat, sehingga kami terus menjaga dan merawat tekad kami untuk menjadi lebih baik. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai orang tua, biarlah kami mengarahkan hati dan pikiran kami menuju kepada keseharian, menuju suasana yang semakin baik. Khusus kami juga doakan untuk orang-orang yang kami cintai, anak-anak kami sedang menata dan meniti masa depannya. Kiranya kasih setia Tuhan juga hadir, dan apa yang dilakukannya pun juga tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk harapan-harapan yang kami miliki, untuk pergumulan anak-anak kami, untuk orang-orang yang kami cintai, tentang pekerjaan, tentang pendidikan, tentang pasangan hidup. Tuhan juga memberkati. Kami tidak lupa mendoakan untuk situasi-situasi yang ada di sekeliling keluarga kami. Biarlah kami dijauhkan dari segala
contoh teladan yang justru membawa kepada kami kebinasaan. Secara khusus hari ini kami juga berdoa untuk umat warga GKJ Jemaat Kepanjen yang sedang bersukacita dan bersyukur berulang tahun pada minggu-minggu ini. Biarlah kasih setia Kristus hadir dan hikmat Tuhan pun juga terus-menerus ada. Kami juga doakan yang sedang bergumul tentang situasi keluarganya, tentang anak-anaknya, tentang pekerjaannya. Kiranya kasih setia Tuhan terus menuntun, sehingga apa yang dirasakan pun kasih setia Tuhan diyakini lebih kuat dan mampu mengatasi segala hal yang terjadi. Tidak lupa kami khusus mendoakan untuk warga jemaat yang sudah berusia yang sedang menderita sakit, kiranya kasih setia Kristus pun juga hadir. Yang tidak bisa hadir dalam ibadah saat ini karena rupa-rupa aktivitas pekerjaan, Tuhan pun juga menyertainya. Yang sedang gelisah tentang hidupnya, sedang menjauh daripada, kiranya panggilan Tuhan pun juga terus tampak nyata melalui sikap, tindakan, dan ucapan kami. Secara khusus hari ini kami berdoa untuk Ibu Joni Putar-Putar yang sedang opname di rumah sakit. Kiranya kasih setia Kristus hadir sehingga proses pemulihan menuju kepada kesembuhan pun juga bisa berjalan dengan cepat. Kami yakin setiap upaya yang dilakukan di rumah sakit ini pun juga akan menjadi sarana pemulihan yang paripurna. Kami tidak lupa hari ini juga sudah melakukan ungkapan syukur. Kiranya kasih setia Kristus menyempurnakan ucapan syukur kami ini, sehingga kami pun bisa semakin bergerak dan terdorong untuk mampu memberikan hidup kami untuk kemuliaan Kristus. Ya Tuhan, inilah seluruh doa kami, dan kami ingin terus melanjutkan hidup ini di dalam terang sabda dan kekuatan Tuhan. Masa Raya Paskah telah kami awali, dan bila kami setia menjalaninya, besok Rabu kami akan berjumpa dalam masa Rabu Agung. Kiranya kasih setia Tuhan pun juga memimpin kami. Inilah doa kami yang kami haturkan di dalam nama Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu.
Bapak Ibu, selamat pagi. Salam. Pada minggu ini kita telah memasuki masa raya Paskah, dan hari ini adalah minggu transfigurasi. Ya, nanti hari Rabu pukul 5 saya baca Rabu. Ya, punya tadi sudah ada di depan. Ya, nanti hari Minggu tanggal 18 kita memasuki Prapaskah yang pertama. Kami akan membacakan berita jemaat. Sebelumnya, memang pada hari ini ibadahnya agak beda, tidak ada dua pengkhotbah. Yang pertama dibuka sekaligus khotbah dari Ibu Rika. Kemudian hari ini ibadah akan ditutup nanti oleh Bapak Pendeta Widi. Terima kasih pada Mbak Rika Dian. Begitu juga Pak Pendeta Widi. Bapak Ibu, kami akan membacakan berita jemaat penekanan, yaitu yang pertama, yaitu ibadah Rabu Abu masa raya Paskah. Ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2022, pas coblosan. Waktunya ibadahnya jam 17, jam 5 sore petang, tepat di KTW, mengundang seluruh warga jemaat, termasuk Najum juga dari satu visi. Perlu diketahui hanya saja dalam rangka ibadah Rabu Abu ini nanti kita akan memakai dress code. Kalau yang punya dress code-nya ungu, yang nggak punya tidak apa-apa. Pokoknya memang warnanya nanti ungu di dalam hari dan ibadah Rabu Abu ini. Untuk kelompok Yohanes, Timotius, dan Petrus bergabung di gereja karena hari Rabu itu bersama dengan ibadah Patuen. Itu pada Patuen diadakan untuk 3 kelompok itu. Ada semua lebih lanjutnya. Kemudian yang nomor 5 pada KPPW. Ibadah KPPW dilaksanakan pada hari ini. Usai ibadah tanggal 11 Februari, usai ibadah ini di aula gereja. Pelayan nanti akan dilayani oleh Ibu Bikar kemudian nanti dilayani di sana KPPW terusan. Kemudian pembawa acara nanti Bu Winan Cining Tias Ayu, Bu Ariantoro. Kemudian pemandu pujian Bu Jering Tami pada KPPW sebentar lagi. Kemudian nomor 6, pembukaan katekisasi remaja dan calon siji. Pembukaan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari pukul 17.05 sore. Dimohon orang tua untuk menekankan, mengarahkan putra-putrinya dalam rangka dia memasuki pembukaan katekisasi dan calon siji, diarah untuk hadir. Peserta katekisasi remaja dan calon siji. Jadi nanti pembukaannya hari Sabtu pukul 17 dipimpin oleh Bapak Pendeta. Yang nomor 7 ibadah KPPWAY. Adiyoso itu ya. Pokoknya ibadah Adiyoso di KPPWAY, kerennya itu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024. Seusai ibadah Minggu juga di aula gereja yang mengundang seluruh anggota KPPWAY atau Adiyoso Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 10 perkunjungan keluarga Patuen bersamaan dengan hari Selasa. Bapak Ibu, sekarang kan kita sudah berubah ya. Untuk tahun ini ibadah hari Selasa 3 kelompok, hari Rabu 3 kelompok. Jadi tidak ada hari Kamis. Jadi Selasa sama Rabu. Karena ini adalah hari Rabu hari Selasa tanggal 13 Februari dan tanggal 14 hari Rabu itu juga ada ibadah di kelompok Patuen sesuai jadwal, maka sehubungan dengan pemilu ditiadakan libur, karena tanggal hari Selasa pun tidak memasuki hari tenang.
Kemudian tanggal 14 pun kita memasuki hari hanya coblosan, sekaligus juga kita melakukan kalau ibadah di gereja ada apa? Ibadah Rabu Pagi. Jadi ibadah Patuen untuk seluruh kelompok diliburkan untuk hari Selasa dan Rabu, kecuali ini ada permintaan dari kelompok Yohanes karena ada sesuatu, ada ibadah di rumah Ibu Christine Priyono, Jalan Punten, dilakukan hari Jumat tanggal 16 Februari 24, nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Widi. Oke Pak, ini hanya satu ini karena permintaan. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa dengan situasi seperti ini gereja juga menghimbau pada warga jemaat dalam melaksanakan pemilu nanti maju kepilih sesuai dengan pilihan panjenengan, karena masa depan bangsa negara ini pemimpinnya tergantung panjenengan. Jadi dimohon warga jemaat tidak boleh tidak hadir, harus hadir apapun yang terjadi. Nggih, sanggup? Harus sanggup sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi aturan. Pemilu adalah hajat warga negara. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Matur nuwun. Pemilunya tanggal 14 Bapak Ibu. Jadi saya dapat info ada waktu kita yang rencananya pagi ikut pemilu, siang Valentine, kemudian sorenya ibadah Rabu Abu. Silakan Bapak mengisi hari itu dengan hal-hal yang istimewa. Nah, baik Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah dalam Minggu Transfigurasi. Kita tetap dipanggil untuk memberitakan kemuliaan Tuhan melalui hidup baru yang kita miliki. Kita pun juga tetap diajak untuk mengingat bahwasannya hidup kita yang kuat dan gagah pada saat ini nantinya pun juga akan layu dan mati. Kita mengingat bahwa beberapa hari lagi kita akan memasuki ibadah Rabu Abu nanti pada tanggal 14 Februari, dan bila kita diajak mengingat tentang panggilan pertobatan sejati. Kita siap mengikuti jalan Kristus layaknya prosesi Via Dolorosa, jalan kesengsaraan sekaligus jalan kesetiaan. Dan jika pada hari ini saudara kita melihat di depan kita ada altar yang kita pakai di dalam ibadah, altar ini memang terasa sepi, saudara. Hanya ada abu di depan kita. Kita diingatkan tentang kefanaan manusia, tentang ketidakabadian hidup kita di dunia. Di depan kita ada abu yang akan kita pakai dalam ibadah Rabu Abu besok Rabu. Kita mungkin masih tergerak dengan pola sejarah gereja Protestan yang lebih mengedepankan sola scriptura, berlandaskan kepada isi Alkitab dan juga kepada pengajaran-pengajaran. Tetapi hari ini kita mulai melihat ada abu yang bisa kita pegang, ada abu yang bisa kita lihat. Inilah simbol kita, ketiadaan keabadian manusia. Yang abadi adalah Kristus. Di awal pada ibadah kita Januari kemarin, pada masa bulan penciptaan, saya menyampaikan tidak ada ketiadaan. Kita memang akan tiada di dunia ini, tetapi kita akan abadi bersama dengan Kristus. Di dunia mungkin kita akan jadi debu dan abu, tetapi
kita akan memiliki hidup yang diubahkan oleh Kristus dalam keabadian pasca kematian kebangkitan Kristus. Mari kita mengawali masa raya Prapaskah saat ini dengan terus mengingat yang abadi ketika kita bersama dengan Kristus. Ulanglah kita membawa damai sejahtera dan sukacita karena Allah yang dimuliakan. Hendaklah kita terus mengingat, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya undang umat untuk berdiri. Kita nyanyikan NKB 211 bait 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Tuhan Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, memberikan perlindungan, berkat, kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara-saudara, kini dan sepanjang masa. Amin.